mau tentang beasiswa Kemendikbud itu beda lagi tuh sekarang ya. Walaupun secara umum katanya dari sisi skema beasiswanya sama ya dengan LPDP, tapi ya karena mereka baru ya setelahnya, jadi sistemnya masih baru juga gitu ya. Saya juga agak ya kasihan juga teman saya tuh, jadi sistemnya masih ya istilahnya tanda kutip parah lah gitu ya. Karena ya bagi para ORD juga mungkin merasakan lah ya sistem LPDP sudah beberapa tahun, tapi ya masih ada sedikit kendala lah gitu ya. Bagaimana kalau dengan beasiswa baru lagi gitu ya, itu nggak mudah gitu ya. Jadi mungkin itu ya informasi bagi teman-teman ya. Kemudian tadi Tambahan. ya. Tambahan juga Pak Faris, sekarang itu saya lihat tahun yang biasanya kan ada spesialis, dokter spesialis. Oh iya. Tahap pertama kemarin itu dokter spesialis sempat ditiadakan. Tapi katanya tahap kedua ini bakal dibuka lagi. Itu juga ya kadang berubah-ubah gitu. Ya memang berubah-berubah ya, kita nggak tahu apa pertimbangannya apa seperti itu ya. Kok bolak-balik seperti itu ya. Nah, tapi ya kondisi sekarang seperti ini. Kemudian tadi, saya mau menggarisbawahi juga tadi Mas Yuda menyebutkan terkait dengan pilihan 3 kampus ya. Jadi itu saya sempat merasakan karena itu kalau nggak salah mulai di 2019 ya. Jadi tahun 2018 tuh masih belum tuh milih ke satu kampus. Kalau misalnya pilihan kampus itu nggak diterima, ditolak, kita bisa pilih selain kampus tersebut selama ada di list gitu ya. Nah, tapi 2019 sistemnya kita pilih 3 kampus dan nggak bisa milih di luar 3 kampus itu. Gitu ya. Ya kalaupun bisa itu case by case ya, kita harus appeal ya. Nah, ya saya kemarin mengajukan dan ternyata sangat susah pindahnya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul pilih yang betul gitu. Harus mikir-mikir betul kampus mana yang mau kita pilih gitu ya. Harus pilih sesuai dengan ya kita pahami ya kapasitas kita seperti itu ya. Kita harus pahami dulu kampus yang mau kita pilih seperti apa gitu ya. Bener. Jadi Bener banget itu. nggak bermasalah nanti jadi kalau mau pindah kampus tuh memungkinkan, tapi sulit gitu ya. Sulit. Kita harus minta surat permohonan sampai ke Direktur Utama LPDP gitu ya. Dan itu ada yang diterima, banyak yang ditolak gitu ya. Saya sendiri ditolak gitu ya. Mau pindah kampus ditolak. Alasannya ya tapi ya memang masuk akal karena ternyata kampus yang saya pilih akhirnya diterima juga gitu ya. Yang unik sekarang itu kalau saya di Australia Pak Faris, karena kan sekarang Australia tutup border ya dari awal pandemi sampai sekarang tutup border. Artinya teman-teman dulu dijanjikan itu oke, kita semester pertama silakan mulai aja dulu yang udah di Australia mulai dulu aja online. Mereka yang stranded di luar Australia kan belajarnya online. Dijanjikan itu semester pertama aja awalnya. Nanti semester kedua kayaknya nanti border udah buka, terus nanti bisa dilanjutkan dengan offline kan gitu awalnya. Nah, sampai sekarang ternyata di Australia itu sampai tutup sebenarnya. Makanya teman-teman kemarin ada beberapa yang menginisiasi mengkampanyekan untuk segera buka ke pemerintah Aussie. Itu nggak hanya Indonesia, kayak India, China, itu mereka minta, mereka udah bayar full untuk tuition fee-nya, untuk belajar in person kan. Tapi akhirnya border ditutup, mereka dikasih online gitu. Nah, yang dari LPDP sejauh ini, itu untuk teman-teman yang stranded di Australia, itu yang udah mulai, itu bisa pindah. Tapi dengan syarat yang kemarin yang sempat dibayarkan itu harus diganti. Itu. Tapi teman-teman yang belum mulai online, karena kan beberapa kemarin defer, karena nunggu buka aja lah, ngapain online gitu kan, udah bosan online, ya nunggu buka Australia, nanti baru mulai. Karena kan dikasih 2 tahun Pak Faris ya. Jadi setelah kita diterima itu teman-teman semua, kita nggak bisa 2 tahun untuk mulai kuliah, itu maksimal. Jadi teman-teman kemarin itu yang di Australia, mereka defer karena nunggu bordernya buka. Tapi kok darulah, border nggak buka-buka, akhirnya LPDP ngasih rilis aturan baru yang di Australia bisa pindah di luar 3 kampus itu, Pak. Karena beberapa teman itu kan 3 kampus itu semuanya di Australia. Jadi bagaimana kan akhirnya boleh pindah. Itu juga aturan yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Ini mungkin kita buka tanya jawab aja kali ya, Salman ya. Boleh ya, silakan. Oke, Mas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Yuda ataupun Mas Faris, monggo bisa langsung aja
open mic, langsung ditanyakan ke Mas Ada Bang ataupun Rama itu. malu-malu bisa via chat di sini. Itu ada Bang Rama itu untuk udah ngangkat tangan. Monggo Mas Rama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nggak hidupin kamera ya. Soalnya ini paralel dengan dua pertemuan lain. Mungkin saya nanya terkait yang belum dapat LOE. Kan tadi Yuda sempat bilang nanti nyantumin tiga kampus ya. Nah nanti kalau misalnya pas pendaftaran ternyata yang kita pilih bukan dari tiga yang kita tuliskan pas pendaftaran gimana? Atau bagaimana buat mekanisme yang belum dapat LOE sama sekali? Jadi kalau di luar 3 kampus tadi yang dipilih di awal ya, Bang Rama ya, itu sama seperti yang disampaikan Pak Faris tadi. Jadi 3 kampus itu makanya kita di awal pilihnya bagus-bagus, Bang. Artinya pilih yang benar-benar bisa direalisasikan gitu. Jangan yang pilih 3 misalnya, dulu teman saya ada beberapa yang pilih kampus tuh yang top-top semua. Jadi akhirnya susah kan dapat LOA-nya. Kalau dulu saya sendiri, memang saya pilih dulu saya dapat 3 LOA. Pertama itu saya dapat di Lund, Sweden. Itu karena memang impian banget saya dulu. Tapi terus keterima yang kedua di Belanda, Erasmus Rotterdam Belanda itu, kemudian sama Australia. Tapi waktu itu perkuliahan itu paling cepat mulai Australia Februari, sementara di Belanda sama di Sweden itu mulainya September waktu itu. Jadi saya kayak udah gatal gitu mau berangkat kuliah kan, udahlah yang paling cepat di mana gitu. Akhirnya pilih Australia. Tapi itu tadi 3 kampus itu nggak bisa diubah, susah kalau mau diubah kecuali kalau kita punya argumentasi dan alasan yang kuat untuk itu Bang Ram. Jadi di awal mungkin lebih baik hati-hati itu pilihnya tuh yang benar-benar yang bidang kita, kemudian benar-benar bisa dapat LOA dari situ gitu. Dari sisi mungkin bahasa Inggrisnya berapa gitu, kemudian profesornya kayak Bang Rama kan mau S3 gitu. Mungkin Pak Faris juga bisa nambahin, Pak. Ya baik. Jadi kalau pengalaman saya waktu itu saya pilih 3 kampus itu Leeds, kemudian Nottingham, kemudian Liverpool. 3-nya di UK gitu ya. Saya daftar di Leeds, saya reject gitu kan. Di-reject di Leeds, kemudian Nottingham Liverpool saya nggak daftar karena apa? Saya supervisor aja nggak balas email saya gitu kan. Jadi itu kan kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Jadi saya waktu itu belum berani daftar ya. Setelah setahun saya belum daftar tuh di Nottingham sama Liverpool ya. Akhirnya saya tanyain gitu kan, bisa nggak pindah 3 kampus karena 3 ini kemungkinannya kecil. Nah itu dijawab ya dengan sangat tegas ya oleh pejabat di LPDP gitu ya. Tegas lah gitu ya. Intinya suruh coba dulu gitu ya. Suruh coba dulu di 3 kampus tersebut. Tapi ya ujung-ujungnya alhamdulillah saya coba lagi di Leeds, akhirnya yang kedua dapat gitu ya. Bahkan ujung-ujungnya di Liverpool saya dapat juga gitu. Tapi intinya begini, mungkin kita bisa pilih ya, mungkin kampus yang impian kita apa gitu ya, mungkin cukup tinggi. Kemudian kita bisa pilih backup lah. Mungkin pilihan kedua, ketiga itu cari yang mungkin lebih rendah, mungkin bukan lebih rendah kualitasnya, tapi mungkin lebih mudah masuknya seperti itu, atau jadi kita bisa lebih chance lebih besar untuk masuk ke kampus yang kedua atau ketiga itu gitu. Apalagi kalau di luar negeri seperti itu ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Amar. Ini mekanisme pembayaran ke kampus apakah langsung dari Kemenq ke pembayaran lewat kita apa ke kampus ya? Ini kalau jawabannya adalah LPDP langsung bayar ke kampus ya. Ini juga ada pertanyaan dari Fahrizal Fikri nih di chat. Urutan paling yang didahulukan mana ya Mas antara mencari beasiswa, belajar bahasa Inggris dan mencari kampus? Atau mungkin Pak Faris pengen jawab dulu? Nah, ini pertanyaan klasik sebenarnya ya, mirip kayak ayam sama telur mana duluan gitu ya. Antara beasiswa, belajar bahasa Inggris dan mencari kampus, misalnya beasiswa LOA gitu ya, sama nilai IELTS gitu ya. Kalau mau tahu yang paling duluan, kita paling duluan berdoa dulu gitu ya. Berdoa dulu, nanti manapun yang dapat ya, itu qadarullah nanti itu akan memudahkan jalan kita gitu ya. Jadi kalau saya simplifikasi nih antara beasiswa dengan LOA ya, karena kalau bahasa Inggris tuh itu kebutuhan di dua-duanya, beasiswa butuh bahasa Inggris, LOA pun butuh bahasa Inggris gitu ya. Jadi bersamaan ya antara cari beasiswa sama cari kampus gitu ya. Nanti mana yang dapat duluan itu akan menjadi leverage kita. Misalnya kebetulan alhamdulillah saya dapat beasiswa duluan. Kita dapat beasiswa itu jadi leverage atau gitu jadi benefit ya. Itu jadi keunggulan.
yang sangat besar untuk kita daftar kampus. Walaupun ya saya dapat setahun lebih ya, setahun setelah dapat beasiswa baru dapat kampus gitu ya. Itu pun sudah alhamdulillah gitu kan. Atau sebaliknya, dengan kita sudah dapat kampus, insya Allah kita akan lebih mudah untuk melamar beasiswa gitu. Jadi urutan mana yang didahulukan ya tentunya nanti tergantung dengan kondisi kita saat ini. Itu ya, kebetulan saya kemarin mendaftar beasiswa dengan skema PNS, banyak kemudahan ya, berarti itu cara saya yang paling mudah gitu kan. Saya lebih mudah dapat beasiswa duluan, ya silakan. Tapi mungkin nanti ada teman-teman yang misalnya sudah publikasi gitu ya, sudah pernah publikasi sehingga lebih mudah, misalnya kalau kuliah S3 lebih mudah mendapatkan LOA, sudah dapat kotak supervisor misalnya seperti itu, sudah approach, sudah daftar kampus, dapat LOA duluan, ya berarti silakan dapat LOA duluan, cari beasiswanya gitu ya. Itu kalau menurut saya, silakan Mas. Saya nambahkan, kalau pengalaman saya dulu, karena dulu masalah saya itu Mas Fakhrizal itu bahasa Inggris saya dulu. Jadi bahasa Inggrisnya parah banget dulu. Jadi waktu itu saya itu mau daftar beasiswa, kan harus nampilin TOEFL atau IELTS gitu. Nah, saya belum punya itu. Terus mau cari kampus juga belum punya IELTS kan. Jadi akhirnya dulu saya spend waktu adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu kan berlakunya 2 tahun kalau IELTS. Jadi waktu strategi saya dulu, saya belajar bahasa Inggris, spend waktu gitu kan. Ya mungkin sambil kerja-kerja yang ringan-ringan lah, jangan yang memang exhausted banget seharian. Tapi waktu itu saya sempat kerja sebagai asisten dosen gitu kan, paling ngoreksi dikit-dikit gitu. Nah itu saya nyambil belajar. Kemudian saya dapat IELTS. Nah itu IELTS itu yang akhirnya saya sambil daftar kampus, daftar beasiswa, sambil saya kerja. Karena kan kita apply kan kita nggak ngapa-ngapain, nungguin hasil ya kan. Makanya saya sambil kerja di situ, sambil apply kampus. Nah, tapi yang paling urgent itu adalah sertifikat bahasa Inggris tadi. Jadi kalau nggak punya, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya itu yang paling urgent di case-nya saya. Mungkin di case yang lain mungkin beda. Tapi bagi saya pribadi dulu waktu yang paling urgent adalah bahasa Inggris dapat. Habis itu saya cari kampus, cari beasiswa, saya tinggal nunggu sambil kerja gitu. Oke, itu ada Mas Adi kayaknya. Ya, Salman ya. Monggo Mas Adi, pertanyaannya langsung saja. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini. Pertama, terkait dengan essay yang ditulis untuk beasiswa tahap 2 ini kan ada personal statement sama kontribusi. Nah, kontribusi ini kan agak out of the box ya, kayak nggak ada nih, jarang-jarang kita ketemu essay ini. Nah, bedanya tuh di mana sih, apa yang harus di-empower Kak dari 2 essay tersebut gitu? Karena kan mungkin banget ada irisan, jadi takutnya ada redundant informasi di sana. Terus yang kedua, terkait dengan riwayat kita terkait organisasi atau prestasi, itu kan di LPDP lengkap banget ya Kak, di formnya ada dari SMP gitu. Nah, itu harus kita siapin juga sertifikatnya atau surat keterangannya juga nggak sih? Kayak kalau misalnya nggak ada, saran dari kakak baiknya mending nggak usah ditulis atau gimana? Itu pertanyaan kedua. Kemudian ketiga, 3 pertanyaan terkait dengan sumber dana LPDP kan sempat tuh ada jadi diskusi orang-orang terkait sumber dana. Itu gimana sih Kak menurut pandangan kakak-kakak gitu? Terima Maksudnya kasih. Mas Adi mengenai halal haramnya gitu? Iya, mengenai baik buruknya lah gitu. Biar yakin gitu kalau kita mau daftar. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Makasih ya di pertanyaannya. Pak Faris mau jawab duluan. Jadi pertama tadi pertanyaan personal statement dan kontribusi, kan ada 2 essay tadi. Itu. Ya. Kalau kontribusi saya agak asing ya, mungkin nanti silakan Mas Yuda ya. Tapi kalau tentang personal statement itu intinya ya memang mungkin kalau yang belum pernah bikin agak bingung ya, mungkin banyak template ya terkait dengan personal statement ya. Itu boleh saja dipakai kalau menurut saya ya. Tapi itu harus betul-betul kita sesuaikan dengan pribadi kita gitu ya, dengan person kita masing-masing, pengalaman hidup kita, apa yang kita perbuat. Jangan hasilnya itu hanya normatif gitu ya. Betul-betul menunjukkan ya, namanya personal ya. Harus menunjukkan betul-betul apa sih kita itu siapa gitu ya.
apa motivasi kita. Nah, motivasi itu kan nggak ujuk-ujuk ya. Motivasi itu nggak ujuk-ujuk. Misalnya kamu mau membangun pelosok-pelosok daerah, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ujuk-ujuk seperti itu? Oh, mungkin ya kamu pernah punya pengalaman apa, atau kamu mungkin besar di situ, kamu melihat di situ banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi nyambung ceritanya, betul-betul personal gitu ya. Nah, sehingga orang bacanya tuh, oh ini emang nyambung semuanya, nggak terasa klise, nggak terasa normatif gitu ya, terkait dengan personal statement ya. Jadi memang nggak bisa dibuat-buat sih, tapi jangan juga misalnya jadi patah semangat, misalnya oh kayak saya selama ini biasa-biasa aja, organisasi juga biasa seperti itu ya, apa adanya aja gitu ya kalau menurut saya ya. Karena nanti bisa jadi ada komponen lain yang bisa membackup ya, misalnya memang dari satu sisi kurang, tapi nanti dari sisi yang lain dari nilai SKB tadi misalnya, dari interview dan lain-lain gitu. Jadi apa adanya ya, jangan dibesar-besarkan juga, jangan apalagi bohong ya misalnya seperti itu ya. Tapi yang ya sudah apa adanya kita, jadi betul-betul kita bikin itu personal gitu ya. Kemudian kalau keterangan organisasi sih setahu saya nggak usah sampai minta buktinya gitu ya. Karena nanti si interviewer bisa menanyakan ya terkait dengan hal tersebut ya. Misalnya apa yang kamu lakukan di organisasi ini, apa peran kamu sebagai apa gitu kan. Apakah sebagai leader atau sebagai apa, ceritakan misalnya pengalaman. Nanti dia akan tanya ya, nanti akan ketahuan tuh. Kalau memang betul-betul kita aktif di organisasi tersebut, kita akan bisa cerita banyak gitu kan. Kemudian apa lagi tadi? Oh, terkait dengan ini ya, terkait dengan ya langsung aja lah belak-belakan halal haramnya seperti itu ya. Nah, ini memang saya pernah juga memiliki ya apa perdebatan mengenai hal ini ya. Dan saya tanyakan aja ke Ustadz gitu kan, karena saya juga bukan ahli dalam agama gitu kan. Saya tanyakan ke Ustadz, jawabannya sih boleh gitu ya, karena halal misalnya kita dana LPDP itu kan mungkin mengandung riba gitu ya, karena itu dari endowment fund misalnya seperti itu. Yang haram itu kan misalnya kita mau bahas ya, mohon maaf misalnya kalau kita bahas itu riba, yang haram itu kan transaksinya itu gitu kan, bukan dananya yang sudah dipakai lagi gitu ya. Jadi yang saya dapatkan secara sederhana sih jawabannya seperti itu gitu kan. Dan kalaupun memang itu yang tanggung jawab bukan kita, seperti itu ya. Jadi kalau saya diyakinkan oleh orang yang sudah ahli gitu ya, kalau memang ya insya Allah ini halal, insya Allah ya. Kalau menurut saya dana ini baik gitu ya. Makanya saya akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar gitu ya. Tapi kalau memang apa misalnya seperti ini ya, kalau saya anggap ada misalnya sumber harta gitu kan yang betul-betul kotor, misalnya dari hasil mencuri seperti itu ya, dari hasil merampok itu istilahnya disedekahkan pun nggak akan bersih gitu kan, sumbernya sudah betul-betul kotor, mau kita sedekah pun hasil korupsi disedekahkan pun nggak akan jadi halal gitu ya. Tapi ya kita salah satu sedekah itu kan mensucikan harta gitu kan. Kalau memang harta kita dapat harta misalnya seperti itu ya, sedikit-sedikit kita caranya kurang bagus seperti itu ya, insya Allah kalau selama sumbernya itu halal gitu ya bisa disucikan dengan sedekah. Yang saya pahami seperti itu ya, saya bukan ahli ya dalam agama, tapi yang saya pahami dan saya yakini juga seperti itu. Mungkin silakan Mas Yuda, Bang. Mungkin tambah dikit aja. Adi, saya punya beberapa personal statement. Nanti kalau misalnya apa, coba kontak saya di Instagram, DM saya di Instagram nanti Yuda Utama 123. Nah itu nanti saya coba share di situ. Yang intinya adalah kontribusi itu sebenarnya terkait dengan apa yang nanti kita lakukan setelah kita pulang. Kalau yang saya pahami ya. Sementara personal statement itu adalah apa yang pernah kita lakukan, track record-nya. Artinya bisa jadi kan di track record kan banyak kan, misalnya kita di kemasyarakatan misalnya aktif di mana, apa yang dan apa kontribusi itu sebenarnya juga bukan hal yang harus sophisticated gitu, enggak. Saya pernah punya teman yang daftar LPDP, dia itu cerita tentang kontribusinya kalau dia itu adalah ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu banyak, tapi pada akhirnya ditolak sampai 3 kali loh dia daftar. Sampai 3 kali dia daftar ditolak semua, karena mungkin
nggak tahu ya, mungkin itu sesuatu yang mungkin bagi dia hebat, tapi bagi pandangan LPDP itu enggak gitu. Dan sebaliknya, saya punya ada teman yang itu waktu itu kisahnya adalah dia cuma menuliskan bahwasanya dia punya tetangga gitu, punya tetangga ada masalah apa gitu tentang pendidikan anak tetangganya gitu, terus dia berbuat ini pengen untuk itu gitu. Jadi hal kecil sebenarnya yang ada di sekitar dia, tapi dia bikin itu konkret, terlihat konkret, dan itu lebih dihargai sebenarnya oleh LPDP gitu. Nanti lebih detailnya nanti saya coba share nanti sama Adi, coba DM saya di Instagram. Kemudian terkait dengan ini, tadi yang diriwayat itu nggak perlu disampaikan. Untuk organisasi itu yang terbaru aja dan yang paling Adi rasa paling impactful gitu dalam hidup. Artinya sejauh ini mana yang paling kontributif ke masyarakat, kemudian mana yang paling menghasilkan benefit dan manfaat yang luas ke orang, itu aja. Nggak mesti yang sampai SMP. Mungkin kalau di SMA, kuliah itu mungkin yang paling relevan lah menurut saya. Tapi kalau misalnya SMP ada yang mungkin sesuatu yang luar biasa terjadi, itu boleh aja. Tapi nggak mesti yang harus detail sampai SMP terus melampirkan, nggak. Karena nanti pada intinya itu digunakan untuk diceritakan di depan interviewer. Kalau kita misalnya sampai di tahap interview. Karena kan nanti kita ngasihkan CV kita kan dibaca sama interviewer dan dia akan koreksi kita. Oh, Mas ada pengalaman ini ya dulu ya, gitu ya. Ceritakan dong, gitu kan. Nanti akan cerita di situ. Dan di situ nanti akan digali apa yang tadi saya sampaikan, gimana profesionalitas kita, kayak misalnya leadership, kemudian strategic thinking kita, inovasi apa yang kita lakukan selama kita bergabung di organisasi tersebut. Itu intinya itu. Oke, untuk sumber dana LPDP, insya Allah saya juga tanya ke teman-teman yang mengerti lah soal agama. Karena di LPDP ada dana dari dana syariahnya, jadi investasi ke dana syariah. Jadi nanti kita juga ada opsi pilih pendanaan dari pendanaan syariah atau pendanaan konvensional, jadi itu juga ada. Jadi walau alam, nanti kalau misalnya masih ragu, silakan dicari lebih lanjut. Nah, Mas Yuda, ini monggo teman-teman, kita masih ada waktu sekitar. Ini ada dari chat banyak ini, kayaknya. Iya, ada chat ya Mas. Ini dari Mas Hafiz. Dia bertanya, sedang menunggu wisuda S1 Teknik Fisika UGM. Pertanyaan saya, menurut Mas bagaimana cara menyusun rencana kontribusi yang konkret? Tadi udah jawab ya Mas, atau mau ditambah nih? Rencana kontribusi yang konkret. Itu yang pertama itu reliable, visible gitu untuk diwujudkan. Jangan yang muluk-muluk itu enggak akan di ini. Artinya boleh mulu tapi itu visible. Artinya boleh gede gitu. Visinya boleh gede tapi itu bisa diimplementasikan tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan juga. Nanti kan pas ngobrol, nanti interview itu akan ditanya apa pengennya apa, pengen buat apa, itu bakal ditanya dan apa langkah konkret yang udah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Artinya seseorang tuh ketika dia bilang saya pengen bangun sekolah gitu kan, saya pengen terlibat dalam pemajuan pendidikan Indonesia. Artinya nggak titik di situ. Nanti akan tanya, pengalaman kamu 5 tahun ini ngapain aja? Pengalamannya nggak ada sama sekali terkait dengan apa yang diomongkan, itu hilang udah harga dirinya di situ. Nah itu, jadi kontribusi itu disesuaikan dengan keahlian kita, bidang kita, dan memang kita concern ke sana. Gitu. Gimana Mas Hafiz, mau ini, ada pertanyaan yang lain? Monggo teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom chat ya. Ini kita masih ada pertanyaan juga nih. Ya, monggo Mas. Ini ada pertanyaan dari Van Panca, maaf mau tanya, kalau daftar ke universitas tujuan itu mengharuskan bayar uang pendaftaran gitu, pakai uang pribadi? Iya. Untuk registration fee pakai uang pribadi. Tapi saran saya, tips saya, kalau misalnya teman-teman itu tujuannya negara-negara ada IDP-nya, contohnya Australia, UK, sama Kanada, itu minta IDP aja, tolong. Saya dulu di Australia itu pakai IDP. Awalnya saya nggak pakai IDP, tapi teman ngasih tahu pakai IDP aja. Akhirnya waktu itu saya registrasi fee-nya digratiskan sama IDP. Jadi cari cara celah yang gitu ya. Jadi memang walaupun beasiswa ya, kita juga harus sedikit banyak mempersiapkan lah. Kita wajib itu. Keluar dana ya sendiri ya, harus wajib mempersiapkan ya. Ya misalnya apalagi kalau mau bawa keluarga seperti itu ya. Saya rencana bawa anak istri, nah itu lumayan. Lumayan apalagi kondisi seperti ini, biaya karantina hotel itu ya. Jadi harus mempersiapkan
dana gitu. Apalagi nanti PDP kebanyakan kan sistemnya reimburse gitu ya. Kita bayar visa, tiket pesawat itu duluan, baru nanti di reimburse gitu ya. Jadi harus sedikit banyak siapkan juga dana itu. Saya dulu saya kerja dulu Pak Faris, habis lulus kerja 6 bulan biar ada tabungan dulu. Jadi daftar kampus kan bayar registrasi. Kalau minta sama Bapak Ibu kan udah tebal muka ya. Jadi teman-teman Terus tadi juga ya. Ya betul, terkait IDP ya. IDP itu sangat membantu gitu ya. Saya dibantu mulai dari cari kampusnya, daftar kampus, kemudian visa gitu ya, konsul, kita mau tanya apa gitu ya, itu semuanya gratis. Paling nanti ya Allah alam kita kasih hadiah lah sebingkisan atau apa ada gitu. pertanyaan Tapi bagus juga nih Pak Faris. gratis. Ada pertanyaan Apa bagus itu? dari Bang Rama tadi ya, follow up question katanya. Misalnya nih, saya daftar 1 di Nottingham, 2 di University of Illinois, kemudian yang ketiga TU Delft. Ternyata kampus di list PTUD memberikan LOA gitu. Apakah bisa switch dari reguler ke PTUD? Nah ini kemungkinan bisa pasti ada gitu ya. Jadi kalau kasus saya data di Leeds, kemudian Nottingham, kemudian Liverpool gitu ya. Saya dapat di Edinburgh. Pertama dapat LOA saya di Edinburgh. Kemudian kalau dilihat dari ranking universitas tuh Edinburgh lebih tinggi dibandingkan Leeds ya. Edinburgh sekitar itu 20 besar dunia, Leeds itu saya lupa 70 apa 90 apa 100-an gitu ya. Nah, saya sudah coba appeal ya, minta pindah ke Edinburgh dengan pertimbangan tadi. Walaupun emang Edinburgh bukan masuk PTUD ya, tapi mirip lah kasusnya ya. Edinburgh tuh lebih tinggi rankingnya dibandingkan Leeds. Tapi saya diterima di Leeds gitu ya. Dan sebenarnya gini, LOA-nya itu selisih 5 hari antara Edinburgh dengan Leeds gitu ya. Dan saya waktu itu nggak mau bohong. Saya kalau mau saya bisa aja bilang ke LPDP, saya ditolak di Leeds karena memang betul saya ditolak juga kan. Pengajuan pertama saya ditolak gitu ya. Tapi saya dapat nih. Jadi saya apa adanya aja. Saya bilang kalau saya diterima di Edinburgh, kemudian dapat juga di Leeds, kemudian saya bandingkan dari ranking kampusnya, dibandingkan ranking supervisornya, akhirnya saya minta pindah ke Edinburgh gitu ya. Tapi ditolak gitu ya. Jadi kasusnya kalau misalnya gini Pak, seandainya awalnya kita ikutnya jalur reguler misalnya. Tapi kemudian di tengah jalan kita kan apply beberapa kampus nih di luar 3 kampus yang kita sebutkan di awal tadi. Terus tiba-tiba kan misalnya kita tiba-tiba nih iseng daftar Harvard gitu kan. Padahal kita sementara dalam proses reguler nih. Terus tiba-tiba seharusnya Harvard itu ada nggak di dalam list reguler ya? Iya, sebenarnya dia nggak perlu dipertentangkan. Tapi sebenarnya kalau sudah itu sih ini ya, maksudnya itu kan hanya sekedar skema ya, hanya sekedar masalah sistem ya. Ya kalau dalam kasus seperti itu bisa, tapi kita harus mengajukan gitu ya. Nanti keputusannya di LPDP gitu. Tetap bisa, coba aja silakan ajukan, nanti keputusannya LPDP. Ya mengingat logikanya tuh LPDP ya seharusnya ya lebih mau lah ngasih ke PTUD gitu kan. Ya. Jadi silakan dicoba gitu. Silakan dicoba. Jadi kayaknya saya pengalaman juga itu sebenarnya kalau ada case by case yang 1-2 kasus gitu sebenarnya kita bisa ajukan ke LPDP. Misalnya kasusnya tuh di luar yang umum terjadi gitu ya. Teman-teman tuh tanya langsung ke call center-nya LPDP, itu cara paling mudah. Beberapa teman saya juga kayak gitu, ada beberapa yang mungkin Mas Oni pengen jawab ini Mas, apakah bisa berubah nggak? Mumpung Mas Oni di sini. Terkait hal itu, setahu saya jika sudah terdaftar melalui satu skema beasiswa, itu rasanya akan susah ya ketika berubah ke skema beasiswa yang lain seperti itu, karena mungkin LPDP juga memiliki sistem dan administrasi tersendiri gitu kan ya, terkait dengan mekanisme beasiswa A dan beasiswa B gitu. Mungkin juga terkait dengan alokasi dana yang dialokasikan untuk awardee-nya seperti itu. Jadi memang itu mungkin ada kemungkinan akan bisa dilakukan perubahan skema beasiswa, tetapi rasanya kok susah gitu ketika sudah
masuk dalam satu skema beasiswa, kemudian berubah ke skema beasiswa yang lain gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari segi kampus, tadi menjawab Harvard masuk ke reguler nggak? Iya. Jadi Harvard, Stanford yang di PTUD itu semua masuk reguler juga gitu. Cuman saya kurang tahu juga kenapa di mana bedanya mekanisme beasiswa PTUD dengan beasiswa reguler gitu. Nah, tapi setahu saya ketika sudah masuk ke satu mekanisme beasiswa itu sangat mungkin agak susah lah ya untuk berpindah ke mekanisme beasiswa yang lain seperti itu. Walaupun universitinya tercover di 2 mekanisme beasiswa seperti itu. Itu Mas Yuda. Makasih Mas Sony tambahnya. Ya itu, jadi untuk Bang Rama tadi pertanyaannya seperti itu Bang. Jadi kalau saran saya, nanti coba ke call center aja kalau ada hal-hal yang kayak gitu, lebih aman tanya ke call centernya, pasti ada solusi. Tapi biasanya sih tadi itu, peluangnya mungkin lebih bagus ya, artinya kalau reguler, sebenarnya itu bisa PTUD, tapi di reguler dapat itu, mungkin bisa diajukan juga. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Van Panca, bukannya syarat LPDP harus LOA dulu ya Pak? Enggak. Tadi udah jawab. Itu. Iya, kalau untuk skema tertentu, misalnya skema targeted atau ada skema santri ya, masih ada nggak ya? Tadi nggak ada di tulisan itu ya. Itu tidak mensyaratkan LOA di depan gitu ya. Jadi bisa nyusul. Kita dikasih 2 tahun kan. Apabila 2 tahun nggak dapat LOA, apakah di blacklist? Setahu saya sih, kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya ingat itu di blacklist sih enggak. Tapi kalau kita mau ngajukan lagi itu kita harus LOA di depan gitu. Jadi udah nggak dikasih lagi privilege LOA di belakang. Setahu saya gitu ya. Tapi itu juga 2 tahun itu setahu saya masih cair lah. Maksudnya nggak betul-betul saklek ya. Tapi ini case by case juga ya. Case by case. Ada teman saya, dia sudah lewat 2 tahun karena dia di tengah itu ada pengayaan bahasa. Jadi 2 tahunnya itu dimulainya kapan juga beda-beda gitu ya. Ada emang yang paling rigid itu skema reguler setahu saya ya. Skema reguler lebih susah tuh untuk istilahnya belokin aturan ya. Tapi kalau untuk skema yang lain itu masih bisa ya. Bukan berarti melanggar aturan, tapi kan untuk mengubah sesuatu yang beda dari aturan itu butuh persetujuan di atas. Nah, itu untuk beasiswa seperti santri, kemudian beasiswa targeted itu masih lebih memungkinkan. Misalnya tadi pindah di luar 3 kampus, yang pernah saya dengar ya waktu itu dari Pak Wilarso ya, itu kalau yang reguler sih sulit ya. Dalam artian hampir nggak mungkin ya. Tapi kalau PNS atau yang lain, afirmasi seperti itu masih lebih memungkinkan gitu. Seperti itu. Ini Van Panca, adakah kenalan RRD yang sudah kerja? Ini Pak Faris sudah kerja. Mas Oni udah kerja. Oke ya. Biasanya makasih. Ya monggo. Terus ini boleh nggak diceritakan tipsnya belajar TOEFL tips dan trik? Oh, untuk saya. Kalau saya dulu belajarnya Mas Damar itu nggak IELTS, nggak TOEFL. Saya langsung belajar IELTS. Jadi saya cerita dulu ya. Dulu tuh saya waktu pertama kali saya ikut simulasi itu TOEFL saya tuh yang 385 itu kayak anjlok banget. Jadi saya spend waktu 6 bulan itu belajar, akhirnya dapat kalau TOEFL itu sekitar 550, IELTS-nya 6,5 waktu itu. Tips saya belajar itu benar-benar yang pertama sebulan saya habiskan waktu itu saya sempat main ke Pare itu sebulan. Sebulan itu saya belajar dari habis subuh sampai jam 10 malam nonstop kecuali hari Minggu. Itu di Paris sebulan itu saya PDKT ke mentor-mentornya sebenarnya. Saya pengen target saya pribadi adalah saya pengen dapatkan materi sebanyak-banyaknya karena selepas saya dari situ saya pengen pulang ke Jogja belajar sendiri sebenarnya. Akhirnya saya PDKT sama mentor-mentor di situ, saya minta materinya, diam-diam pakai flash disk, minta. Akhirnya saya punya banyak. Akhirnya pulang ke Jogja, saya belajar sendiri sama 6 bulan. Akhirnya tes, alhamdulillah dapet. Ya, itu sebenarnya yang paling penting adalah punya lingkungan, tahu cara belajarnya, dan mau komitmen. Sebenarnya itu yang paling kunci yang saya rasakan bisa berhasil lah. Itu, terus mau nanya lagi, ini alhamdulillah Mas Sony udah banyak jawab nih. Mau nanya lagi, kok Kak Maudiin bisa double degree? Apakah sekarang bias
bisa juga. Saya nggak nemu info tersebut di booklet soalnya. Nggak bisa. Kalau double degree setahu saya nggak bisa. Di booklet juga saya baca nggak bisa. Termasuk misalnya teman-teman yang udah S2, tuh S2 lagi itu LPDP nggak bisa. Jadi nanti silakan dicermati lagi di bookletnya, itu lagi update. Jadi buka booklet untuk panduan pendaftaran. Itu saran paling bagus untuk Mas Amar. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau bawa keluarga itu di biaya LPD juga nggak? Nggak. Kalau setahu saya yang master itu nggak ada biaya keluarga. Yang doktoral baru ada keluarga ya Pak Faris ya? Walaupun setelah setahun ya. Setelah setahun Setelah ya? setahun, ya. Dan itu tadi yang saya katakan harus cukup persiapan ya, finansial sendiri gitu kan. Karena misalnya ke UK harus bayar aplikasi visa sendiri, kemudian asuransi kesehatannya itu yang mahal. Gitu ya. Kemudian tiket itu nggak di cover tuh. Yang di cover nanti hanya family allowance setelah setahun. Jadi silakan bawa keluarga, nanti LPDP juga minta syarat hanya sederhana, yaitu keterangan dari kampus atau supervisor kalau boleh bawa keluarga situ. Biasanya nanti di kampus tuh di universitas ada ketentuannya ya, biasanya boleh misalnya seperti itu. Cuma nanti yaitu biayanya harus segera dipersiapkan sendiri gitu ya. Bagaimana peluangnya jika mendaftar dengan jurusan fakultas yang berbeda dengan S1? Peluangnya tergantung banyak. Peluangnya tergantung dengan ini, dengan aplikasi kita. Pertama dari sisi ini, background atau track record. Bisa aja teman-teman itu dulu mungkin interest-nya ketika di luar kampus ya, misalnya S1 teknik nih, terus S2-nya adalah mau ambil bisnis. Kan nggak linear tuh. Tapi kalau misalnya pengalaman itu banyak di bidang itu nggak masalah, insya Allah bisa. Dan udah ada contohnya. Tapi asalkan evidence-nya ada gitu, punya ini ikut itu apa semuanya. Apalagi nih pertanyaannya? Mungkin ada info LPDP dari tahun ke tahun berapa, list berubah tiap periode karena mau nyimpen tapi tetap nggak masuk daftar tujuan. Pertanyaannya Fakih ini. Bagaimana, seberapa sering list universitas tujuan berubah tiap periode? Khawatir mau nyiapin univ duluan, tapi nggak masuk daftar tujuan. Nah ini saya nggak tahu ya, tapi kalau mau amannya kampus-kampus yang top itu insya Allah nggak berubah. Tapi yang berubah mungkin beberapa yang lain gitu, yang seiring dengan perkembangan dan seiring dengan kan timnya LPDP juga menginvestigasi kampus-kampus yang mungkin di bidang tertentu dia itu bagus, mungkin ya ada kampus yang mungkin universitasnya nggak terlalu terkenal, tapi untuk bidang tertentu dia bagus, maka bisa nanti masuk ke LPDP. Tapi untuk seberapa sering perubahan itu saya nggak tahu. Jadi kasus kemarin ya, UGM itu ya, UGM untuk sekolah bisnis itu malah sempat nggak masuk daftar LPDP itu, padahal itu satu-satunya waktu itu ya, sekarang udah ada BINUS yang sudah terakreditasi ACSB, karena kemarin ada perubahan ya di akreditasi BAN PT gitu. Jadi dia kalau dulu kan akreditasi A gitu, AB, kemudian sekarang terakhir berubah jadi unggul. Nah, itu malah lolos dari LPDP, jadi nggak ada dalam daftar LPDP gitu ya. Padahal itu sangat jadi tujuan gitu kan. Tapi kalau yang seperti itu biasanya setelahnya ya cepat diubah lagi sih. Seperti itu. Mengenai kasus mengembalikan itu seluruh beasiswa ya, yang saya ingat ya kasusnya Veronica Koman itu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah dia harus mengembalikan seluruh beasiswa plus biaya-biaya yang sudah dikeluarkan atau sebagian atau apa, tapi ya tentu saja bisa ya terjadi ya, karena kita nanti bikin surat pernyataan itu yang betul-betul jadi pegangan ya, nanti itu jadi bukti legal juga gitu ya. Ada lagi yang mungkin mau daftar bertanya langsung. Iya, ini karena nih Mas Yuda ini sangat pakar nih. Jujur saya pada saat daftar LPDP nanyanya ke Mas Yuda juga gitu ya. Banyak nanya tentang tes, terutama tes interview kebangsaan itu ya. Jadi
silakan nih tanya ke Mas Yuda nih, talk chair Saya nih, mau saya share ini, lulusan. mau share ini pertanyaan-pertanyaan. Saya dulu sempat ngerangkum pertanyaan-pertanyaan SPDP. Jadi nanti waktu interview itu teman-teman tuh kayak banyak banget pertanyaan tricky. Misalnya gini, apa ya? Di atas saja. Misalnya apa ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Apa yang kenapa kamu pengen di luar negeri gitu kan? Kemudian ya itu masih yang gampang gitu jawabnya gitu. Karena atau misalnya ada pertanyaan gini. Ini Mas, kamu kan kuliah ke luar negeri itu kalau habisnya sekian M gitu misalnya atau 2M itu. Mas, itu kalau 2M kalau digunakan untuk menyengkolahkan teman-teman di dalam negeri itu ada 20 orang yang sekolah loh Mas gitu kan. Gimana pandanganmu Mas gitu? Nah, ini ada yang kayak gitu. Nah, ada juga pertanyaan kayak itu. Itu kan kita tricky. Bagaimana kita meyakinkan bahwasanya kita itu benar layak untuk dibiayai untuk keluar gitu. Nah, kalau dulu saya jawabnya adalah ya karena bisa jadi satu orang itu mungkin punya impact yang lebih besar daripada 20 orang yang tadi gitu misalnya. Itu untuk meyakinkan aja. Misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan misalnya LPDP ini kayak gini. Ya, jika LPDP pengen mengubah rencana studi Anda gitu. Apakah yang dilakukan misalnya Anda keluar negeri nih, kalau LPDP ngasihnya Anda untuk DN gimana? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kayak itu misalnya. Nah, itu juga punya ada hal yang perlu kita persiapkan juga sebelumnya, antisipasi pertanyaan-pertanyaan. Terus misalnya nih saya lihatkan juga apa yang orang pikirkan tentangmu, kemudian apa kekuatan dan kelemahan dan kelebihanmu gitu kan. Kemudian apa the biggest problem that you ever have, and then how did you overcome that problem gitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ini adalah rangkuman dari beberapa teman yang dulu pernah ikut interview, terus kita tanya apa pertanyaannya. Ini bisa di sini. Nah, ini misalnya tadi, which one do you choose, supporting 10 students to study in Indonesia or 1 student to study abroad gitu. Gimana pandanganmu kalau misalnya mendukung 10 orang kuliah dalam negeri atau 1 orang luar negeri? Nah, itu kan agak tricky question-nya. Kemudian ya kayak gitu-gitulah. Apa namanya? Juga dulu ini saya pengen lihatkan ini kalau teman-teman mau nanti bisa saya share cara menjawabnya. Tadi kan itu pertanyaannya. Sekarang cara menjawabnya misalnya kayak gini. Ini misalnya ini kalau niat banget nih nyiapin pertanyaan terus jawab sendiri. Misalnya gini. Misalnya tadi siapakah orang ahli siapakah ahli di bidangmu gitu. Yang kamu akui gitu kan. Misalnya saya nih pebisnis misalnya kan, entrepreneurship. Siapa sih entrepreneur yang kamu akui di dunia gitu kan. Nanti kita perlu jelaskan apa kenapanya, kemudian apanya yang unggul dari dia, kemudian itu kan kalau kita nggak yang perkaya pengetahuan kita kayak kita goblok gitu kan depan interviewer kan. Makanya perlu ada kayak memperkaya wawasan-wawasan di luar dari bidang kita juga gitu. Kemudian misalnya ini saya juga ditanya dulu, apakah kamu udah mengontak profesor di universitas yang kamu apply? Itu untung saya dulu waktu sebelum dapat LOA itu saya sempat email kontainer saya di program itu. Jadi saya udah tanya gini. Jadi saya bisa jawab ini. Terus apakah kamu udah LOA? Gimana kamu dapatkannya? Nah, ini saya dulu juga udah siap-siap tuh saya print 3 LOA saya tuh yang di Sweden, Belanda sama Australia, saya print tuh saya bawa ke ruangan interview. Jadi kalau seandainya nanti dibutuhkan nih saya bakal lihatkan apa ini yang udah saya gitu. Jadi semakin bagus persiapan tuh makin bagus teman-teman. Jadi semakin matang persiapan kita, insya Allah semakin itu kan memperlihatkan kalau kita itu benar-benar pengen, benar-benar serius itu paling penting sih. Nah ini contoh-contohnya aja. Ini kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ini mumpung ada Pak Faris, ada Mas Oni. Kalau saya tambahkan sedikit ya, jadi setiap beasiswa itu punya profil yang mereka cari ya untuk awardee mereka itu beda-beda tuh. Nanti kalau beasiswa AAS ya Australia itu sudah ada tuh profil yang mereka cari. Jadi awardee yang cocok dengan profil tersebut
kemungkinan diterima lebih besar. Nah, kalau LPDP yang saya pahami itu ya karena ini yang sangat mereka concern itu kalau adalah nanti orangnya itu balik gitu. Itu salah satu concern utama gitu. Jadi jangan sampai sudah kuliahin mahal-mahal, lulus terus mereka berkarir di luar negeri, itu sangat banyak gitu ya. Jadi yang paling jadi salah satu yang jadi concern LPDP itu ya nasionalisme gitu ya. Jadi bukan yang kalian sudah pernah pertukaran pelajar, sudah kerja banyak, itu tentu saya membantu ya. Tapi kalau yang belum itu jangan patah semangat gitu ya, karena kita cocok ya, kita harus sesuaikan ya, harus pas nih profil yang diminta LPDP ya dengan kita gitu ya. Nah, ini kan Pak Oni ini jawabannya bagus gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau bagi saya ini memang LPDP ini beasiswa yang paling cocok untuk saya gitu ya. Karena kita saingannya hanya dengan ya sesama orang Indonesia gitu ya, nggak usah saingan dengan orang luar negeri. Misalnya kalau untuk yang mau apply ke universitas luar negeri gitu ya, yang bahasa Inggrisnya sudah bagus misalnya seperti itu, jadi lebih mudah gitu ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja maunya ya. Tadi tes SKB, tinggal beli buku CPNS. Saya sempat hafalin ya Undang-Undang Dasar ya, UUD itu saya hafalin. Walaupun nggak ada yang keluar soalnya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Bagus kita belajar tapi nggak keluar daripada kita nggak belajar tapi keluar gitu kan. Jadi saya dulu ini untung ingat loh, ditanya pasal 30 atau 33 ya waktu itu ya. Jadi dulu saya masih ingat, dulu saya waktu SMA tuh pernah lomba itu loh, CCKWN tuh Pak, ingat nggak yang di TVRI itu, pernah ikut itu. Jadi masih kayak yang ini kayaknya ini loh, untung itu masih ingat gitu. Jadi teman-teman ya seperti Pak Faris sarankan tadi, jadi belajar itu pelajari aja meskipun nggak keluar, itu penting itu. Kemudian yang saya ingat ya, kalau interviewer itu kan 3 orang ya. Yang satu itu waktu itu yang interview saya itu profesor. Jadi dia akademisi ya di bidang saya ya, atau manajemen lah waktu itu, atau social science lah. Kemudian yang satu itu kayaknya psikolog ya. Kayaknya dia lebih ke psikolog. Jadi dia nanya itu ya tadi misalnya pengalaman hidup seperti itu. Kemudian yang satu ini kalau nggak salah itu ya dia alumni LPDP juga ya, atau profesional gitu ya. Nanti dia akan tanya ya terkait dengan kontribusi segala macam gitu. Jadi yang satu itu BIN. Nah ini yang saya waktu itu agak parno ya Mas Yuda ya. Saya banyak tanya-tanya ke Mas Yuda nih, ini apa nih BIN ini, kok kita waktu itu ya jenggot saya panjang juga gitu. Tapi ya ternyata yang penting kita nggak pancing aja lah. Itu sebenarnya gampang lah ya, asal kita memang nggak ada bibit panasan gitu ya. Nggak ada bibit misalnya apa istilahnya subuh pendek, itu ya insya Allah aman lah. Jawabnya biasa-biasa aja gitu. Itu jadi yang pertanyaan bagus, jawaban bagus dari Mas Oni tadi ya. Teman-teman bisa baca di chat itu. Untuk wawancara itu pokoknya yang paling penting pede, itu saya setuju banget itu. Jadi pede, tenang, tapi jangan pede banget, jangan yang seakan arogan tadi itu. Mungkin teman saya yang 3 kali daftar itu mungkin gara-gara mungkin dia terlalu membanggakan kalau dia pernah jadi ketua ini presiden ini itu. Jadi terkesan sombong gitu. Jadi intinya itu sih. Itu kalau untuk doktoral itu bakal banyak ditanya tentang rencana studi dan proposal risetnya. Ini saya pengen lihat, kan saya nggak tahu apakah masih hari ini masih ada on spot essay. Pak Faris kemarin ada Pak ya? Apa itu? On spot essay nggak ada ya? On the spot ya ada. Ini dulu saya waktu ada nih, jadi sempat yang kayak dulu saya waktu zaman 2019 itu ada on spot writing itu essay. Jadi kita di apa itu? Terakhir itu ada. Itu pada saat tes SKB itu ya Mas ya, terakhir ya? Iya, terakhir Pak. Itu kan setelah TPA, ada deh kayaknya ya. TPA terus soft akomodasi, terus ada ini tulis essay on spot itu. Nah itu nanti biasanya nanti kita akan dikasih isu nasional gitu. Nah, itu kita diminta pandangan kita terhadap isu itu. Dulu saya dapatnya tentang ini Pak, tentang pengalihan alokasi dana PNS. Jadi terjadi restrukturisasi PNS. Jadi PNS yang itu jumlah staff gitu tuh dikurangin dan uangnya itu bisa dialokasikan untuk pendidikan gitu, sehingga yang masuk sebagai PNS itu nanti orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya, jadi efisien, jumlahnya sedikit, alokasi dana dan budget juga bisa dikurangin. Lu kasih pandangan tentang itu, kita nulis.
Nah, dulu saya juga kayak sempat ngumpulin beberapa sih apa isu nasional kita sih belakangan ini gitu. Saya cari beberapa ini. Ini juga bagus misalnya kan takutnya nanti kita ditanya apa ya? Ini apa sih gitu. Kita kan kayak bingung gitu. Ini ada pertanyaan dari Taufik Ihsan kayaknya nih. Silakan. Ya, halo Mas. Afan mau nanya, boleh di-share nggak ya teknis daftar univ lewat IDP? Mungkin buat Mas Yuda kali ya, yang tadi bilangnya daftar univ lewat IDP. Ini Mas, langsung saya jawab aja ya. Nanti di IDP itu bisa kontak websitenya atau apa, di website itu ada kontak personnya biasanya, coba dihubungin. Mereka sangat interaktif dan sangat ini kok, friendly apanya. Dulu kalau saya case-nya dulu saya dapat kontak dari teman. Jadi teman saya dulu dibantu sama konselornya IDP, terus konselornya itu akhirnya bantuin saya, tapi nggak sampai selesai. Waktu itu dia kira resign atau apa dari IDP, terus saya dipindah tangankan ke orang lain. Tapi sangat helpful kok, mulai dari dibantu ngurusin OSHC, kalau dulu kan visa, kemudian asuransi, kemudian kayak dikasih guidance ke kampusnya ini loh, nanti dikasih peta juga gitu, kayak peta di kota itu. Jadi mereka punya beberapa stok kayak nggak tahu ya pernak-pernik merchandise gitu, terus kita dikasih gitu. Itu kontak aja dan jangan ragu gitu, kontak aja terus minta bantuan mereka. Saya pengen daftar kampus ini untuk intake sekian gitu. Ditanya aja. Jadi nanti datang ke website itu, nanti akan ada menu ya, akan ada menu untuk daftar. Kemudian kita nanti isi ya, misalnya lokasi kita di mana, nanti mereka akan hubungi kita tuh. Mereka akan hubungi kita, kemudian nanti akan yaitu ya meng-assign seorang apa istilahnya konsuler gitu ya. Konsuler ya. Nah, jadi kita juga jangan malu-malu karena mereka walaupun kitanya gratis, mereka pasti dibayar gitu kan. Iya, karena mereka walaupun dibayar. Ya, mereka dapat tetap porsi ini juga dari maksudnya ya, tapi jangan melunjak juga lah. Tapi apa ya memang kerja mereka seperti itu gitu ya, sangat membantu banget ya segala hal, bahkan bukan saya aja, keluarga anak istri saya pun dibantuin pengurusan visanya gitu ya. Jadi saya tuh betul-betul ngurus visa itu cuma bayar doang. Cuman dikasih tahu nih Mas, nih link pembayarannya, tinggal bayar. Udah semua yang isiannya mereka yang isi, kita diminta ngecek udah betul atau belum. Dokumen juga mereka yang upload, mereka hanya suruh nanti ingetin ini bawa ini seperti itu. Bahkan mereka juga mematahkan mitos-mitos. Misalnya ya kita kan banyak dapat masukan gitu ya. Nanti ke ngurus visa UK mesti begini, mau bawa keluarga mesti siapin rekening. Misalnya mesti siapin rekening pokoknya kalau mau bawa 2 orang dependents itu rekeningnya itu mesti 250 juta apa 240 juta ya, sudah mengendap selama sebulan. Ternyata itu nggak wajib gitu kan, karena Indonesia sudah punya perjanjian, nggak usah pakai itu. Nah, tapi nanti ada random checking, tapi itu juga nanti kita bisa di backup sama LOG gitu kan. Kemudian kita bisa minta cara lain. Jadi rekening tuh sebenarnya nggak usah gitu ya. Nah, itu sangat mudah kan karena kita jadi nggak usah kerja yang nggak perlu gitu ya. Misalnya bukti vaksin anak, ternyata nggak usah gitu ya. Nggak usah dibawa, kecuali kalau nanti di negara tujuan mau lanjut vaksin ya silakan. Tapi untuk urusan visa nggak usah. Jadi kita jadi simple, ringkas gitu ya, praktis, efisien gitu, nggak boros kerjanya gitu ya. Pikirannya juga nggak boros gitu ya, karena sudah pas nih, mereka reliable gitu ya. Gitu Mas. Ya, itu. Oke Mas, jazakumullah khairan Mas Yuda, Mas Faris. Sama-sama Mas Safi Wayakum. Oke, tadi ada pertanyaan lagi nggak ya? Tadi ada, nih, udah dijawab sama Mas Oni. Tadi untuk ada yang nanya soal apakah boleh kerja. Kalau setahu saya nggak boleh. Kalau saya di luar negeri juga kayaknya yang boleh itu kalau kerjanya itu sesuai dengan bidang. Itu boleh. Itu yang saya tahu sih. Nanti coba dicek lagi deh. Kalau Pak Faris tadi nggak boleh ya Pak ya? Atau boleh Pak 10 jam ya? Nah, itu kalau kata Pak Oni, kebetulan saya belum berangkat nih. Jadi belum tahu pasti ya. Ini kalau kata Pak Oni, kerjaannya pun terbatas ya. Maksudnya hanya sekitar asisten lab seperti itu boleh. Itu pun jamnya dibatasi ya setahu saya gitu ya. Jadi harapannya kita fokus kuliah karena insya Allah dana yang diberikan oleh LPDP itu cukup ya, cukup untuk
kebutuhan, bukan untuk keinginan. Iya. Jadi Tapi kita ini insya loh Allah Pak bisa Faris ya, bisa Pak Faris, jumlah kalau saya bandingkan LPDP itu termasuk yang sangat-sangat besar loh. Jadi betul, karena betul. jumlah apa juga untuk living allowance itu sekarang kayaknya dinaikkan dari periode sebelumnya. Jadi tujuannya adalah teman-teman tuh bisa fokus belajar. Karena dulu saya nggak tahu nih informasi dari teman juga, beberapa awardee itu akhirnya fail karena akhirnya mereka harus kerja, kemudian studinya terbengkalai. Akhirnya LPDP kasih dana yang memang cukup. Jadi kalau misalnya di saya itu di LPDP Australia itu kalau dibandingkan dengan apa beasiswa-beasiswa yang lain, misalnya kayak Fulbright, kemudian AAS, Chevening, itu termasuk yang paling besar. Jadi teman saya waktu CPK itu ada namanya Mas A gitu ya, dia itu dulu keterima Fulbright di US, kemudian ikut TK. Kan saya tanya, Mas, oh ternyata dia pilih LPDP, dia tinggalkan Fulbright. Kenapa? Karena alasan itu tadi, dana yang dikasih LPDP itu jauh lebih besar daripada yang dia terima dari Fulbright gitu. Jadi akhirnya Fulbright ditinggalkan, dia ambilnya LPDP. Nah, kalau untuk AAS yang Australian Awards itu yang dari scholarship dari pemerintah Aussie, itu beti-beti lah dengan LPDP, tapi lebih besar AAS. Saya nggak tahu Chevening seperti apa, tapi saya kira nama-nama besar yang kayak Chevening, Fulbright itu mungkin prestisius, tapi untuk jumlahnya mungkin LPDP nggak kalah bersaing. Artinya jumlah itu udah dikalkulasikan dengan sangat baik dan sangat apa namanya detail oleh LPDP. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah, misalnya kayak di Australia itu nggak pukul rata loh. Artinya nanti wilayah kita di Canberra, Sydney, Melbourne, atau di Brisbane itu beda-beda sesuai dengan standar hidup di situ, living standard ada di daerah itu. Misalnya kayak di US juga Mas Oni juga kan, kalau di New York atau di Washington sama daerah-daerah yang lain itu mungkin lebih besar di sana karena living standarnya di sana lebih tinggi. Artinya itu nggak boleh kerja kalau nggak sesuai dengan bidang, mencegah terjadinya tadi itu kuliahnya diterbengkalai, tujuannya itu. Apalagi nih, Azim, apakah ada univ di luar negeri masuk di SPP yang gratis enrollment fee-nya? Karena jika kita mencoba daftar 3 univ, cukup lumayan biaya, apalagi kalau dari ketiga tersebut enggak. Pak Faris mau jawab, Pak? Ya justru yang saya tahu ya hanya misalnya di Amerika itu yang bayar ya enrollment fee, registration fee ya. Sementara kayak di UK ya sebagian besar yang saya tahu tidak ada ya. Mungkin yang dimaksud ini ya registration fee ya. Jadi memang hanya negara tertentu jadi yang bayar ya. Silakan mungkin yang lain menambahkan tuh. Living cost-nya mengcover untuk membawa pasangan ini sekalian S2 ya. enggak? Tadi itu S2 S2 udah jawab kan? enggak ya. S2 enggak. Tapi kalau yang mana, Pak? Kalau yang dokter itu kita dapat family allowance itu termasuk spouse ya atau pasangan itu maksimal 2 orang. Jadi kalau punya anak 2 itu istilahnya anak 2-nya nggak dianggap sama LPDP ya, maksimal udah 2 orang ya. Ya kalau mau tambah anak lagi ya urus sendiri istilahnya gitu ya. Itu pun ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau Fulbright itu setahu saya berarti ya, untuk anak Pak Faris nggak di-cover ya, Pak ya? Nanti setelah setahun baru dapat 25% dari living allowance. Oke, untuk anak. Tapi kan tadi 2 ya, maksudnya suami istri aja. Anak nggak include di cover. Itu kan kalau saya kan living allowance tuh dapat. Kalau istri dapat family allowance, kemudian anak 1 dapat. Jadi 2 orang itu istri sama anak. Oke, saya kira oke benar. Nah, ini saya juga punya teman di Australia, dia itu S2, tapi bawa istri sama anak. Bawa istri dan anaknya lahir di sana. Itu jadi saya mikir dia juga nggak kerja. Artinya saya lihat jumlah itu kalau misalnya memang hemat itu bisa. Jadi teman saya tuh di Australia di Canberra itu dia tinggal di agak ke tepi lah ya, cari rumah yang lebih murah. Jadi ukuran keluarga tapi yang murah. Terus ya ini istri sama anak itu tercover. Itu bisa bayangkan betapa itu cukup lah gitu. Kalau hanya sendiri itu cukup banget sebenarnya. Apalagi kalau misalnya bawa keluarga, kalau pandai-pandai juga cukup. Tapi nggak tahu di negara yang lain mungkin saya kasusnya beda. Tapi kalau di Australia teman saya itu di Canberra itu bisa. Udah paling udah cukup kayaknya.
Salman, ada asal lagi ya? Mungkin masih ada satu lagi Mas Dimas. Ini. Mungkin ini pertanyaan lebih ke bagaimana ya menimbang agar tidak terlalu tinggi VO unifnya tersebut. Apakah selama kita kualifikasi apa selalu pertama yang paling penting itu ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris kadang kalau kampusnya apa tuh biasanya minta standar bahasa Inggris. Karena yang biasanya urgent itu adalah itu tadi. Kalau S2 biasanya standar IELTS-nya gitu yang paling ya, karena udah daftar tapi nggak nyampe gitu kan, itu yang paling penting. Kalau masalah lainnya kayak nilai itu juga perhatikan. Kalau kampus-kampus kayak Oxford itu minta misalnya, saya pernah lihat itu IPK itu 3,75 ke atas. Jadi IPK juga dipertimbangkan selain dengan IELTS-nya 7,5 ke atas kan. 7,5 itu minimalnya. Nah, ini kalau saya dulu cari kampus yang IELTS-nya ada yang 6, ada yang 6,5, ada yang yang 7,5 itu yang jadi kayak seandainya prioritas pertama saya nggak dapat, kedua masih bisa lah. Kalau nggak dapat yang kedua, yang ketiga tuh insya Allah lulus gitu. Gitu. Udah kayaknya. Waktu kita udah lebih 21 menit Mas dari jadwal ini. Kita masih lanjut? Sudah kayaknya Pak Faris istirahat. Nah, iya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Faris sama Mas Angga nih, Mas Yuda. Mungkin penyemangat buat teman-teman yang nanti kan DL-nya tanggal ini ya, tanggal 8 September ya. Tahap 2 ya. Saya dulu ya Pak Faris atau Pak Faris dulu? Ya, monggo. Nah, kalau saya itu teman-teman semua asalkan selalu mencoba itu dapat. Saya dulu udah kayak yang gila banget pokoknya. Chevening saya daftar gagal. Kampusnya dapat di UK itu saya keterima di UK tapi beasiswanya gagal. Daftar di Belanda Stunet itu gagal. Coba di Fulbright gagal, AS gagal. Tapi saya nggak berhenti waktu itu. Tetap daftar LPDP terus daftar Turki juga akhirnya keterima Turki sama LPDP waktu itu. Udah mau berangkat dulu sebenarnya ke Turki tapi karena LPDP juga jurusannya linear sama biayanya juga lebih gede, akhirnya saya undur diri dari Turki. Untung waktu itu nggak dikenakan denda, waktu itu udah dibelikan tiket pesawat loh, udah beli siap koper tinggal berangkat, tapi nggak jadi. Untung nggak ada. Yang intinya saya pengen bilang selama teman-teman itu nggak berhenti mencoba pasti dapat. Selama nggak berhenti mencoba pasti dapat. Karena beasiswa itu bukan untuk orang yang pintar kok. Itu untuk mereka yang mau berusaha, mau mencari, mau mencoba itu. Itu mungkin pesan saya untuk teman-teman semua yang hadir. Ya, saya setuju ya, menambahkan sedikit aja ya. Jadi ini alhamdulillah ya, memang pemerintah sudah memfasilitasi ya, sudah sangat generous ya, memfasilitasi pendidikan yang jadi dimanfaatkan. Masih beda nih yang kuliah sudah kerja gitu, dan jadi kita aja kalau pasti dapat ya. Karena ini dibandingkan ya, tentunya saya juga sama, saya sudah coba di Jepang gitu kan, beasiswa AS, beasiswa lain-lain tuh udah coba ya di alhamdulillah. Suaranya terputus ya, Mas Faris? Ya. Intinya itu ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba ya, insya Allah mudah-mudahan langsung lulus ya, kemudian bisa ya ujung-ujungnya berkontribusi lah. Nah, mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Mas Yuda dan Mas Faris dan juga mas-mas kalian yang sudah membantu menjawabnya, ada Mas Oni dan mas-mas yang bertanya dan semuanya yang telah ikut dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga tujuan teman-teman untuk mendapatkan PDP bisa dicapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita baca dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Mohon undur diri.